Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman. Dan Daily Vlog kali ini saya akan mereview atau juga menginformasikan 4 orang penyanyi dan musisi yang fenomenal di tahun 2019 kemarin, mungkin sampai sekarang gitu ya. Mereka dari daerah tapi mereka sudah go internasional. Go internasional dalam artian video musik mereka di reaction oleh YouTuber yang spesialis video reaction, music reaction yang ada di luar negeri sana. Apakah itu di Eropa, di Asia, di Amerika, atau di belahan bumi lainnya. Dan ini menjadi fenomenal dan akhirnya menjadi viral di mana-mana. Jadi siapa saja yang ternyata menjadi viral di mana-mana, tadi di depan sudah ada cuplikannya. Oh ya, pasti udah tahu semua ya. Yang saya akan urutkan dari posisi yang keempat sampai pertama. Nah, mengapa mereka ini yang saya pilih? Karena yang paling sering ini masuk ke beranda gue, mampir ke beranda gue, dan banyak sekali mereka yang mereaction dari cover lagu mereka. Jadi ya paling tidak ini adalah referensi atau juga informasi menurut saya gitu ya, menurut gue yang paling banyak di reaction oleh musisi-musisi atau juga mereka yang sengaja menjadi YouTuber video reaction di luar negeri sana. Oke, kita mulai saja di posisi yang keempat. Ada Denden Gonzalez. Wah, siapa yang tidak kenal dengan Denden Gonzalez? Nah, kalau yang suka nonton YouTube, pasti tahu dong, dia sudah tampil di TV, dia udah di mana-mana, punya grup band, dan satu video yang sangat fenomenal di tahun-tahun kemarin itu adalah ketika Denden, videonya itu sederhana banget, dia lagi duduk, lagi nyanyi karaoke, sambil merokok, gitu ya, menyanyikan lagu Still Heart dari berjudul She's Gone. Nah, kita tahu ini lagu She's Gone ini memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Kalau tidak memiliki suara yang sangat tinggi, range-nya melengking tinggi, gak bakal bisa membawakan lagu Still Heart She's Gone ini. Sudah banyak yang udah mengcover lagu She's Gone ini, tapi rasanya She's Gone versinya Denden Gonzalez ini menjadi salah satu yang terbaik ya. Mengapa terbaik? Karena dia nyanyinya santai banget sambil duduk dan sambil merokok juga. Dan semua orang yang mereaction video ini sambil geleng-geleng kepala dan bilang ini jangan ditiru ya, sambil nyanyi sambil merokok. Tapi itulah, ini mungkin video yang iseng-iseng, yang tidak direncanakan, one take ya, sekali nyanyi, tapi menjadi fenomena di mana-mana dan booming di mana-mana, ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan ternyata video She's Gone ini di YouTube sudah ditonton lebih dari 2,7 view, walaupun bukan di YouTube-nya Denden, di YouTube-nya orang lain, tapi ini mungkin memberi berkah ya bagi orang lain. Dan Denden ini juga berkat She's Gone ini dia bisa kemana-mana, bisa diundang kemana-mana, jadi bintang tamu dan nyanyi dengan artis-artis terkenal di Indonesia ya. Kalau pengen tahu YouTube-nya Denden ini yaitu Denden Gonzalez ya, dia sudah ada 455 subscriber. Selain She's Gone, dia pernah juga menyanyikan lagu Sweet Child of Mine, 3,4 juta view, dan nyanyiin lagu Isabella, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang lain. Tapi memang sih yang paling fenomenal itu ya She's Gone ini yang paling banyak di reaction oleh semua orang. Dan Denden ini memang salah satu penyanyi dari daerah yang memang sudah go internasional, dalam artian video YouTube-nya She's Gone ini sudah di-reaction oleh banyak YouTuber terkenal di luar negeri. Dan Denden ini berasal dari Batu Jajar, Ciampel, Bandung Barat, Jawa Barat, dan dia merupakan personel dari band namanya Ballerina dengan musik progresif metal. Bahkan Ballerina ini ya, bandnya ini pernah mendapatkan anugerah musik Indonesia atau AMI Award tahun 2008 untuk kategori sebagai karya produksi musik progresif terbaik. Wah, ternyata nggak kaleng-kaleng ya si Denden ini, walaupun mungkin sampai sekarang masih mencoba memantapkan diri ini untuk menjadi penyanyi di belantika musik Indonesia. Oke, lanjut kita ke posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga adalah seorang penyanyi yang juga pernah mengikuti ajang The Voice Indonesia.
banyak sekali mengcover lagu-lagu dalam dan luar negeri, dan rata-rata coveran mereka itu luar biasa yang dia nyanyikan. Ratusan ribu bahkan jutaan yang sudah menonton, dan hanya bermodal gitar akustik, tidak ada pengiring lainnya. Ternyata cowok yang satu ini yang berambut gondrong ini memiliki penggemar yang luar biasa, dan banyak sekali yang menyukai lagu cover dari seorang pria gondrong ini. Dia pernah ikut The Voice Indonesia, namanya adalah Felix Irwan Saputra. Kalau di The Voice kemarin namanya Irwan Saputra ya, nggak ada Felixnya. Ternyata Felix ini mungkin nama aslinya atau apa, sehingga dihilangkan kemarin di Irwan Saputra di The Voice, tapi sekarang sudah fix namanya Felix Irwan saja. Oke, kalau pengen lihat YouTube-nya, Felix Official sudah ada 3.078 subscriber, dan ada 2 lagu yang menurut gue fenomenal banget dari Felix ini, yaitu lagu Fix You dan juga lagu When We Were Young. Fix You dari Coldplay, When We Were Young dari Adele, ini sudah ditonton 10 juta view, sedangkan Fix You 2,9 juta view. Dan dari banyak reaction yang ada, yang di reaction oleh para YouTuber-YouTuber dari mancanegara, Amerika, Eropa, Asia, dan semuanya, apalagi cewek, rata-rata pada nangis nonton cover Fix You-nya dari Coldplay yang memang kena banget di hati banyak penggemar cewek nih khususnya. Yang pasti ini lagu When We Were Young juga yang paling banyak juga di reaction. When We Were Young ini banyak orang yang tidak menyangka bahwa ternyata Felix ini memiliki suara yang benar-benar gentle, manly banget, dan mengarah ke country. Ada yang bilang seperti itu, tapi ada popnya juga, dan benar-benar clear, loud, kemudian apa ya, pokoknya benar-benar enak di telinga dan cocok banget kalau untuk menyanyikan lagu-lagu akustik ya, termasuk lagu dari Adele dan juga Coldplay. Nah, Felix ini sangat terkenal banget ya kalau di Jogja. Siapa sih orang Jogja yang nggak tahu sama Felix, karena dia memang tampil dari kafe ke kafe. Dia sekarang kan subscribernya sudah lebih dari 3 juta nih, hampir mau 4 juta. Dan yang pasti dari Instagramnya yaitu xfelixian.id. Selain rajin mengunggah video lagu cover, Felix juga mempunyai jadwal off-air laris manis yang manggung di dalam kota dan juga di luar kota. Dan penggemarnya banyak banget. Dan inilah yang membuat Felix ini bisa dibilang sebagai musisi cover tersukses yang ada di kota Yogyakarta dan juga di Indonesia. Kita lihat apakah nanti ada kejutan lagi dari Felix di tahun 2021 ini. Ya, kemarin 2020 ya, 2019 maksudnya. Itu menjadi tahun-tahun yang banyak sekali orang mereaction lagu-lagu dari Felix. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke posisi yang kedua. Nah, sekarang posisi yang kedua itu adalah seorang perempuan. Ayo, bisa tebak ya? Pasti ada yang bisa menebak, dia adalah Fanny Fabiola. Wah, Fanny Fabiola ini bisa disanding-sandingkan katanya dengan Celine Dion, karena suaranya mirip banget sama Celine Dion. Tapi dia juga bisa menyanyikan lagunya Mariah Carey dan juga lagu-lagu lainnya gitu ya. Walaupun memang yang membuat dia trending sampai di seluruh dunia, di reaction oleh YouTuber terkenal di dunia adalah berkat lagu dari Celine Dion, The Power of Love. Nah, Fanny Fabiola ini sampai sekarang sudah punya 2 channel YouTube ya, tapi yang selalu dia promosikan sekarang ini adalah channel YouTube-nya Fanny Fabiola dan suaminya Deki Rian. Fanny Fabiola, Deki Rian yang sudah 1,22 juta subscriber. Dan videonya kalau kita lihat ini sudah banyak banget, udah puluhan juta ya. Yang paling banyak itu adalah lagu terbaru yang diciptakan oleh suaminya, Ada Rindu Untukmu, itu 57 juta view gitu ya. Kemudian ada juga di sini di Batas Kota ini ada 24 juta view. Sedangkan The Power of Love yang fenomenal itu yang banyak di reaction oleh YouTuber-YouTuber di dunia, yaitu ada 3,9 juta view. Without You tidak terlalu banyak tapi juga banyak di reaction, 313.000 view. I Surrender kemudian 347.000 view, dan She's Gone 1 juta view. Nah,
Kalau di Minang, di Sumatera Barat, Fanny Fabiola ini udah terkenal banget. Orang Minang udah tahu dari dulu bahwa dia sering membawakan lagu-lagu Minang. Albumnya udah banyak banget. Jadi nggak usah diomongin deh kalau ngomongin Fanny Fabiola di Minang, di Sumatera Barat dan sekitarnya. Dia tuh udah terkenal banget. Jadwal manggungnya banyak di Minang, sampai keluar kota pun banyak banget. Dan dia juga menyanyikan lagu My Heart Will Go On dari Celine Dion. Saking disanding-sandingkan, suaranya itu mirip sama Celine Dion. Makanya dia disebut sebagai Celine Dionnya Indonesia. Nah, jadi memang sih The Power of Love ini menjadi salah satu fenomena sendiri. Sebuah orang yang YouTuber yang mereaction lagu ini rata-rata benar-benar mengungkapkan kekagumannya gitu ya terhadap suara dari Fanny Fabiola ini. Nah, sedikit informasi, Fanny Fabiola ini juga membawakan banyak lagu-lagu lama ya, seperti lagu-lagu Pance Pondaah, lagu Minang, kemudian pernah membawakan lagu Timor Leste, dan juga lagu-lagu daerah lainnya dia bawakan, dan ternyata mendapat komentar dan juga apresiasi yang luar biasa bagi para penonton YouTube-nya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tapi tidak hanya Celine Dion saja ya, dia juga membawakan lagu kayak Whitney Houston, kemudian Dana Roach, dan juga masih banyak lagi lagu-lagu lainnya. Nah, selain bernyanyi, Fanny ini juga berbakat membaca Al-Quran. Saat masih remaja dulu, Fanny pernah menjadi kafilah Sumatera Barat untuk musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2000 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Pantesan ngaji jago, suaranya juga keren. Dan sepertinya YouTube dari Fanny ini terus meningkat dan meningkat. Sekali di-upload itu ya nontonnya banyak banget. Dan kita tunggu ya video cover dari penyanyi-penyanyi di luar negeri dan mendapatkan reaction yang positif ya dari para YouTuber video reaction yang ada di mancanegara sana. Kita lanjut lagi ke nomor 1. Siapakah nomor 1? Yang kita sebut sebagai seseorang musisi yang sangat fenomenal di Indonesia, yang sudah mendunia. Bahkan banyak musisi-musisi, gitaris-gitaris dunia yang sudah mereaction dari seorang pria yang satu ini. Ya, dia adalah YouTuber Alip Ba Ta. Nah, Alip Ba Ta ini sekarang ini sudah 3,81 juta subscriber ya di YouTube-nya. Dan ternyata banyak orang yang mengambil keuntungan dari video-video dari Alip Ba Ta ini ya. Bahkan mereka re-upload lagi, ditonton sampai jutaan orang. Itu juga tidak jadi masalah untuk seorang Alip Ba Ta. Dan yang pasti Alip Ba Ta ini sangat terkenal banget ya dengan lagu-lagu dia mengcover lagu-lagu mancanegara dan juga lagu-lagu dalam negeri sendiri. Namun yang banyak di reaction oleh musisi-musisi di mancanegara, termasuk juga YouTuber video reaction, yaitu lagu-lagu seperti Queen, Love of My Life itu 4,5 juta view, Bohemian Rhapsody 8,7 juta view, ada juga My Heart Will Go On yang fenomenal, itu dia memakai suling kayak gitu ya, 11 juta view, Speak Softly Love, siapa yang tidak kenal dengan soundtrack Godfather, ada 3,5 juta view, Sweet Child of Mine 5,6 juta view, Goosebumps, The Song, juga The Last of the Mohicans, dan masih banyak lagi lagu-lagu lainnya yang di cover gitar oleh Alip Ba Ta. Kepiawaian Alip dalam bermain gitar ini memang diperbincangkan oleh para musisi yang ada di dunia ya. Mereka sangat kagum dan banyak yang kepo, yang pengen tahu siapa sih sebenarnya Alip Ba Ta ini. Dia belajar dari mana, dia tahu gitar gimana, mengapa dia bisa sejago itu. Dan sepertinya banyak orang yang tidak menyangka dan tidak percaya orang dari daerah gitu ya, tapi dia bisa sefenomenal itu ya, asal dari Ponorogo. Dan inilah yang membuat Alip Ba Ta ini terkenal di publik. Padahal sebenarnya namanya itu kan bukan Alip Ba Ta, namanya itu adalah Alif Gustakhiat. Waduh, susah ya, Alif Gustakhiat. Dan dia merupakan seorang gitaris fingerstyle dari Ponorogo, Jawa Timur. Menariknya lagi, pria berusia 31 tahun ini sebenarnya berprofesi sebagai operator forklift di sebuah perusahaan di Pulau Gadung.
Nah, Alibata mulai dikenal setelah video bermain gitarnya mencuri perhatian publik. Video tersebut diunggah melalui kanal YouTube miliknya di tahun 2018 lalu. Berarti bisa dibilang udah 3 tahun yang lalu Alibata mulai membuka kanal YouTube yang diberi nama Alibata ya. Dan sejak itu ia rajin mengunggah video aksi gitarnya. Sampai saat ini ia masih aktif mengunggah konten di akun yang memiliki 3 juta lebih subscriber. Nah, apa sih keunikannya dari Alibata ini? Yaitu gaya fingerstyle-nya itu yang tidak dimiliki oleh musisi-musisi lainnya. Nah, Mas Alif ini benar-benar luar biasa ya, dan dia itu orangnya low profile apa adanya. Mungkin sekarang banyak orang yang pengen menginterview Mas Alif ini, tapi dia tidak mau, dan dia merasa nyaman dengan apa yang dia hasilkan sekarang, karya-karyanya, menguploadnya, dan juga biarlah orang lain yang menilai gitu dan melihat sendiri. Walaupun banyak orang yang meragukan kemampuannya gitu ya, sempat terjadi hal-hal yang mungkin saja banyak orang yang menghapus setelah mengupload, dan masih banyak lagi, tapi sepertinya Alif ini tidak peduli, karena bagaimanapun juga dia terus berkarya, tetap konsisten dengan apa adanya. Dan inilah yang benar-benar membuat gue salut sama Alibata ini, Mas Alif, karena dia benar-benar low profile dan tidak mau menjadi orang yang terkenal gitu ya. Walaupun bisa dibilang dia udah terkenal karena udah jadi fenomena di mana-mana, termasuk musisi-musisi mancanegara yang terkagum-kagum, yang nggak percaya dia bisa bermain fingerstyle dengan sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh musisi-musisi terkenal lainnya. Dan inilah yang membuat semua orang terkagum-kagum. Dan Indonesia patut bangga loh, karena memiliki musisi seperti Alibata yang kita nggak tahu dia belajar di mana gitu, bagaimana caranya dia mengolah gitarnya sedemikian rupa, menghasilkan bunyi-bunyi yang fantastis, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang mungkin saja inilah yang membuat seorang Alibata sangat terkenal. Dan kemisteriusannya inilah yang mungkin nggak ada. Orang TV mungkin sudah banyak pengen wawancara dia, tapi dia tetap nggak mau. Dia tidak mau memunculkan mukanya seperti apa, tidak mau konser apapun. Tapi kita tahu ya, apakah nanti ada orang yang bisa membawa Alibata ini konser sampai ke mancanegara setelah pandemi ini, kita tidak tahu. Dan masih banyak lagi sosok-sosok hal-hal misterius dari seorang Alibata atau juga Mas Arif ini ya. Oke, itu dia 4 fenomenal musisi ataupun juga penyanyi, YouTuber Indonesia asal daerah yang ternyata sudah mendunia. Oke, itu dia 4 YouTuber, musisi atau penyanyi Indonesia yang sangat terkenal, yang sangat viral dan fenomenal di luar negeri sana. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Yang pasti silakan di like, di subscribe, di komen. Kalaupun mungkin ada gitu ya penyanyi cover dari daerah yang ternyata tidak sempat gue informasikan, mungkin nanti akan ada di bagian kedua, di part kedua yang akan datang gitu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.